Ya halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di YouTube channel Anugrah Sports. Teman-teman, kita bakal review raket Victor terbaru lagi 2025 ya. Kalau kemarin kan saya review yang Thruster T500 ya, yang pegangannya kayu. Kali ini saya mau review yang mid juga, tapi pegangannya Freecore. Nah, kan ada yang suka masing-masing ya. Ada yang suka kayu, rasanya lebih kaku, ada yang suka Freecore, macam-macam orang-orang ya. Karena feel-nya memang beda. Nah, kali ini kita mau review raket paling baru, yaitu Victor Thruster Merak. Nah, warnanya biru seperti ini. Ini dibanderol dengan harga kira-kira 1.500.000-an ya. Lebih mahal daripada yang Thruster T500. Nih ya. Warnanya cakep, biru tua seperti dia. Nih, ada seperti ini. Kayak ada bintang-bintangnya ya ini raket nih, mungkin melambangkan sayapnya burung merak itu loh ya, dia bagian sininya nih. Nah ya. Jadi warnanya memang warna seperti burung merak, warnanya biru tua, ada hijau, ada kuningnya, memang berwarna-warni ya. Nih raket ini tergolong mid ya, seperti saya tadi bilang. Jadi tengah-tengah ya, harganya 1.500.000. Dia ada dapat senar, dapat tas kain juga. Nanti teman-teman bisa cek admin saya untuk free-nya apa aja. Terus kalau mau di-upgrade gimana. Terus teman-teman, dia ada dua varian sebenarnya. Ada 4U sama 3U ya. 3U lebih berat, 4U berat lebih standar ya. Makanya saya kebetulan datengin memang khusus yang ini 4U juga ya, sama kayak yang T500. Karena sekarang ini banyak yang lebih cari 4U ya. Sebenarnya ada yang 3U, ada juga yang cari. Cuman saya kebetulan model lain masih ada 3U. Jadi kalau teman-teman mau cari yang 3U, nanti bisa hubungi saya. Saya kasih rekom yang model lain ya. Kalau misalnya mau yang ini pun, nanti kita bisa pesenin di Victor kalau dia masih ada. Ya, dia 4U G5, kalau seri Thruster sama modelnya power. Ya, kita bakal lihat speknya gimana, langsung aja. Kita ukurin dua batang ya. Ini beratnya agak berat ya untuk 4U, jadi 86,3. Tapi ini masih termasuk 4U ya. Ini 86,3. Untuk balance point harusnya termasuk ETV. Kita lihat ya berapa. Tidak se-ETV 500 teman-teman. Oh, nggak seberapa dia malah. Ini malah tergolong even ya. 291 yang ini. Tapi kok Dian bandul ya. Mungkin model kepalanya ya, sama Freecore itu. Nih ya. Nih swing weight-nya juga ringan karena tadi balance point-nya rendah. Nih ya. Kalau Dian raket ini swing weight-nya cuman 84,5 ya, nih sesuai ya. Udah saya ulang 2 kali, berarti ya memang segitu itu. Tapi mau mantep kok buat pukul ya, tapi nggak tahu lagi ya kenapa kok ringan ya. Kita ukur satu lagi biar teman-teman afdol ya, 2 batang. Ini juga sama, jadi beratnya memang sekitar segini ya, 85,9. Tadi kan 86, ya. Cakep ya warnanya ya, nyenengin ya. BP-nya memang nggak tinggi teman-teman ya, 291 ya, sama aja sama yang tadi. Jadi dua raket sama ya, kurang lebih lain-lainnya berarti ya kurang lebih segitu ya. Ini swing weight-nya harusnya nggak seperti itu. Nih, ini lebih ringan sedikit karena tadi beratnya lebih ringan sedikit, 83,5. Banyak grommet 76 ya, banyak grommetnya. Terus yang perlu dibahas, kakunya ya. Ini untuk stiffness-nya, di bagian sini ada tulisannya sih. Di bagian sini ada tulisannya. Nih ya, lebih medium to stiff, tapi nggak sekaku T500 kemarin. Plus ya, ini ditambahin juga. Kalau Freecore ya, ini di bagian sininya itu ada lenturnya. Kenapa kok bisa bilang? Saya juga punya raket Freecore ya, saya sudah cobain. Jadi saya review itu juga saya pakai biar saya tahu ya. Saya juga pakai Yonex, juga pakai Li-Ning ya, pakai ambil ya. Hobi juga, sama-sama hobi, saya juga hobi ya. Cuman rasanya Freecore tuh memang ada yang beda. Cuman
kalau kalian sudah biasa ya rasanya luar biasa sih. Kalau saya sendiri gitu ya, punya saya malah nggak pernah ada masalah dari dulu keluar Brave 12 itu sampai sekarang saya pakai nggak ada masalah. Cuman terakhir bosan kita ganti lagi, coba Yonex lagi ya. Tapi ya penyesuaian lagi ya, dari Freecore rasanya gini, kita pukul timingnya segini, ganti kayu beda lagi. Nah itu ya teman-teman yang perlu kita garis bawahi ya. Kalau teman-teman dari kayu ganti Freecore, ganti kayu ganti Freecore itu ada bedanya memang tidak bisa dipungkiri. Untuk setiap raket biar sama-sama kayu kadang-kadang kita butuh penyesuaian ya, tergantung tipe permainan kita gitu. Kalau Freecore biasanya lebih lentur, dia harus agak dipecut gitu ya supaya bola itu ikut gitu ya. Kalau kayu kan kita pukul gini ya udah apa adanya ya. Kalau Freecore enggak, dia ada mungkin teman-teman banyak yang kerasa ya, kalau pakai Freecore tuh lebih mantul daripada raket kayu kalau menurut saya ya. Dan beberapa saya udah tanya orang-orang, saya nggak bilangin lebih mantul gini, kok apa nggak ada langganan saya, kok kerasannya apa nggak lebih mantul Freecore ya? Betul loh, mesti lebih mantul rasanya ya, memang lebih pantulannya lebih luar biasa. Biasanya memang ininya kan plastik berongga ya, jadi pantulannya lebih luar biasa. Nah tapi harus nemu timing itu yang pas. Nah kita kembali lagi ke raketnya, thruster merak. Jadi kok raketnya gimana? Raket ini sebenarnya termasuk event ya menurut saya, 290 mm, termasuk masih event. Bahkan bisa dibilang headlight ya masuknya. Tapi untuk seri thruster sendiri teman-teman, ini raket power. Jadi pada basicnya ya, kayak misalnya Yonex Astrox, ada yang bilang 88S misalnya powernya nggak gede, tapi basicnya mereka itu tetap raket power ya. Jadi ini model-modelnya mungkin kayak HMR Pro. HMR Pro kan nggak terlalu heavy juga, 295an ya BP nya, tapi kan raketnya tetap banyak yang suka karena dia all around, kita ayun nggak seberapa berat. Oh iya di ayun gini loh kerasa ya, di swing ini enteng ya harusnya, tapi tetap powernya oke ya, di swing gini loh ini kerasa kalau dia headlight. Jadi kalau di ayun gini rasanya ringan ya teman-teman. Kalau mau cari raket seperti itu boleh coba ini thruster merak. Tapi kalau teman-teman cari yang power ya teman-teman, saya sarankan raket yang lebih heavy ya. Contohnya 220H itu lebih berat kepala. Kalau yang ini enggak, ini headlight nih. Kalau buat ayun-ayun lebih cepet nih ya, kita drive enak kalau pakai raket kayak gini nih. Penempatan lebih oke, bentuk kepalanya juga power ya. Untuk semua orang bisa kok, bisa 4U, spek 4U tuh rata-rata semua orang bisa pakai. Berat 86 seperti tadi harusnya powernya juga tetap dapat. Bola mau menukikkan bola juga harusnya dengan Freecore ya, asal timingnya pas, kita tarikan juga pas, harusnya juga dapat. Ini udah ada yang beli kemarin, terima kasih juga udah percaya order di Anugerah Sport meskipun raketnya belum saya review. Makasih banyak, kita punya banyak pelanggan-pelanggan baik seperti itu ya. Nih kalau teman-teman minat bisa order di Anugerah Sport, thruster merak, warnanya cakep pol, yang paling baru 2025. Nih headlight, jadi buat naruh-naruh, buat kontrol juga lebih enak banding raket yang terlalu heavy ya. Kalau raket heavy otomatis ya memang raket bola itu lebih julek, lebih membantu kita untuk nurunkan bola, tapi kekurangannya kalau raket heavy ngangkatnya ini loh. Kalau ini kan nggak berat, harus kita pukul naik lagi itu nggak berat karena dia kepalanya nggak berat gitu ya. Nih. Tension belum saya review, tensionnya 29 mumpuni ya. Kalau 29 tuh saya rasa rata-rata semua orang maksimalnya 29. Pakai senar yang tipis-tipis aja enak. Ultimate itu 27 udah enak nih. 28 ya. Siapa tahu minat bisa order di Anugerah Sports. Nanti kita bakal ketemu lagi, kita bakal review raket lain lagi. Ini juga baru ini, thruster K280. Ini pegangan kayu IX. Warnanya cakep ya. Putih pink gini ya. Cewek-cewek nih siapa tahu minat nih. Kita udah ready. Kita masih banyak raket stok-stok teman-teman, ayo dibeli. Bisa nanti cek link di bawah untuk pembelian. Jangan lupa like, subscribe video kita supaya kita rajin juga buat video. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih banyak. Ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih.